Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Nur Karim, NIM saya yaitu 2892 050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah mata kuliah yaitu Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yaitu perbandingan ekonomi syariah dengan konvensional dan tantangan ekonomi syariah di era global. Kemunculan ekonomi syariah bukanlah berasal dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini. Karena ekonomi syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Dalam sistem ekonomi syariah, kita mengenal prinsip jual beli yaitu murabaha, salam istisna, bagi hasil yaitu mudharabah atau musyarakah, dan sewa yaitu izarah dan IMBT. Dalam implementasi pun juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional selaku otoriter yang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar pijakan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya. Sistem ekonomi syariah juga memberikan keuntungan secara rasional. Keuntungan tersebut dapat dirasakan dengan cara bertransaksi melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lainnya. Keuntungan ekonomi syariah antara lain yaitu yang pertama asuransi pembiayaan yang tetap atau fixed. Dalam operasional bank syariah, kita akan mengenal skema pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yaitu margin yang disepakati oleh penjual yaitu bank dan pembeli yaitu nasabah. Hal ini biasanya tertuang dalam surat penawaran yaitu offering letter. Bank di mana dalam surat penawaran tersebut berisi objek jual beli, porsi pembiayaan jangka panjang, jangka waktu, nominal keuntungan yang diperoleh bank, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Yang kedua yaitu sistem bagi hasil yang lebih adil. Bank Syariah juga mengenal skema pembiayaan berbasis bagi hasil atau biasa dikenal dengan pembiayaan mudharabah dan musyawarah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana yaitu sahibul ma'al dan yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dalam pihak pengelola usaha yaitu mudharib untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan nisbah yang disepakati. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengolahan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Keuntungan yang ketiga yaitu bebas biaya penalti jika dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Bank Syariah tidak membebankan biaya penalti dalam hal nasabah akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Bahkan, bank memungkinkan untuk memberi diskon kepada nasabah berupa potongan margin dari yang sebelumnya dibayar penuh menjadi lebih kecil, walaupun potongan margin tersebut tidak diperjanjikan di awal. Keuntungan yang keempat yaitu dapat melakukan negosiasi nisbah bagi hasil. Deposito di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Perbedaan yang paling signifikan dengan deposito bank konvensional adalah bunga yang didapatkan oleh nasabah ditetapkan di awal dan bersifat pasti. Sedangkan dalam bank syariah, dasar bagi hasil menjadi objek bagi hasil adalah pendapatan bank, revenue atau profit sharing. Selanjutnya nasabah dan bank berbagi hasil sesuai nisbah dalam bagi hasil yang disepakati di awal. 5. Bagi hasil di atas rate lembaga penjamin simpan atau LPS tetap dijamin oleh LPS. Ketentuan maksimum tingkat bunga pinjaman hanya diberlakukan untuk simpanan yang memiliki komponen bunga. LPS tidak menetapkan bagi hasil maksimum yang dijamin dalam bank syariah. Hal ini dikarenakan sifat bagi hasil yang tidak tetap bisa lebih tinggi dari rate LPS atau lebih mudah bergantung dari pendapatan bank dan porsi bagi hasil yang dimiliki nasabah. Sehingga apabila realisasi bagi hasil di bank syariah apabila disetarakan dengan tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yaitu 7,5% per Januari 2014, maka simpanan tersebut tetap dijamin LPS. Yang kelima yaitu asuransi syariah tidak mengenal dana hangus. Dalam mekanismenya, asuransi syariah yang implementasinya menggunakan prinsip bagi hasil ini tidak mengenal dana hangus.
Menggunakan prinsip bagi hasil ini tidak mengenal dana hangus bagi peserta yang tidak ingin meneruskan pembayaran premi dan dalam mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo, maka asuransi syariah akan membagi sebagian dana atau premi tersebut sesuai porsi bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian, yaitu akad. Kecuali sejak awal telah diniatkan untuk dijadikan sebagai dana tabaru atau dana kebajikan. Nah, untuk tantangan ekonomi syariah dalam di era globalisasi ini, yaitu ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional. Namun, dalam penerapannya banyak kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain masih diberlakukannya pajak ganda di perbankan syariah. Belum siapnya dukungan SDM ekonomi syariah. Tidak akan ada kurikulum ekonomi syariah di sekolah umum, sehingga pemahaman kesadaran serta kepedulian masyarakat rendah. Persepsi negatif ke kelompok muslim dan non-muslim yang takut diaplikasikan hukum syariah secara kafah. Belum kuatnya dukungan parpol Islam yang menerapkan ekonomi syariah, meningkatkannya apresiasi masyarakat dan kegairahan memperluas pasar ekonomi syariah belum diikuti dengan edukasi yang memadai. Menurut identifikasi bank syariah yang disampaikan pada seminar akhir tahun Perbankan Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan bank syariah di samping imbas kondisi makroekonomi yang juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjaringan kantor pelayanan dan keuangan syariah yang relatif terbatas. Kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal. Ketiga, yaitu pemahaman masyarakat terhadap bank syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakan masih kurang. Yang keempat yaitu sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal. Yang kelima yaitu rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005. Dan yang keenam yaitu fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sektor dengan pemberdayaan ekonomi marginal masih belum optimal. Nah, itu tadi merupakan perbandingan ekonomi syariah dengan konvensional dan tantangan ekonomi syariah di era global. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada materi yang salah dengan kata-kata saya yang kurang berkenan, kata-kata saya yang ada kecepatan. Saya mohon maaf, dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.